Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Lanjut lagi bab 5-nya kakak. Setelah insiden kemarin dan mendapat peringatan dari Rehan, Nisa kini lebih berhati-hati lagi dalam mengerjakan pekerjaannya. Walau sudah lelah dari sebelum berangkat, Nisa tetap menyemangati dirinya sendiri agar tetap kuat dalam bekerja. Kerjaannya memang berat, kerap kali tuannya menindas dan menyiksa dia dengan memberi tugas yang tidak logis, seperti mencari kertas yang dibuangnya dalam tong sampah, membacakan kontrak kerja dari klien dan lainnya. Anissa tak habis pikir dengan kelakuan tuannya yang makin hari makin gak waras dengan perintah-perintahnya itu. Dia makin hari makin gak waras banget sih, keluh Nisa saat di pantry. Kok ada bos yang gila kayak gitu? Masa iya karyawannya disuruh nyariin uban yang jelas-jelas dia gak punya uban? Sambungnya, kamu disuruh nyari uban sama tuan bos? Tanya Elin, teman sesama OG. Ya mbak, gila banget kan dia, gerutunya. Gila gimana? Ini namanya rejeki nomplok. Semua orang pada memimpikan berdekatan dengan tuan bos tahu. Kamu yang dikasih kesempatan dekat apalagi sampai ngacak-ngacak rambutnya. Itu namanya anugerah. Cerocoh Elin. Apa yang dibanggakan dari dia sampai mimpi deket sama dia sih? Jelas-jelas orangnya nyebelin gitu. Gila memang dia, kata Nisa. Siapa yang gila? Suara berat terdengar dari pintu pantry. Elin yang mendengar suara bosnya langsung kabur karena takut dimarahi. Anu tuan, orang lewat yang gila. Nisa yang kaget ucapannya terdengar oleh Rehan menjawab dengan gugup. Kamu pikir saya tuli gak bisa dengar ucapan kamu? Ucap Rehan tegas. Ke ruangan saya sekarang, lanjutnya. Baik tuan. Nisa bangkit mengikuti Rehan dari belakang sambil merutuki kecerobohannya itu. Mampus, pasti dikerjain abis-abisan lagi ini kalau kayak gini caranya, kata Anissa dalam hati. Nisa terus berjalan mengikuti Rehan dan mengetuk-ngetuk kepalanya karena kecerobohannya. Dan lagi-lagi Nisa menabrak punggung Rehan yang sedang berhenti membuatnya makin merutuki dirinya dalam hati. Suka sekali menabrak saya ya, ujar Rehan datar. Maaf tuan, gak sengaja. Lagian kenapa tuan berhenti mendadak sih, ujar Nisa. Kalau jalan, lihat ke depan, jangan lihat ke bawah makannya, kata Rehan sedikit keras. Atau memang sengaja mau dekat-dekat dengan saya, lanjutnya. Ogah dekat-dekat sama orang gila. Nisa yang keceplosan langsung membuka mulutnya sendiri. Oh, jadi saya orang gila di matamu. Rehan berjalan mendekati Nisa yang mematung. Semakin dekat wajah mereka semakin terasa pula napasnya yang menyapu muka Nisa. Kenapa aku jadi deg-degan gini sih? Apa aku suka sama orang gila ini? Tanya hati Nisa seketika. Debaran jantungnya benar-benar gak bisa dikontrol saat itu. Sampai tak sadar, Rehan sudah memasuki lift dan memanggilnya. Mau jadi patung di situ, kata Rehan. Enggak tuan. Nisa menyusul masuk ke lift. Sesampainya di ruangan, Rehan meminta Nisa untuk mengambilkan charger HP di atas meja sofa. Padahal jarak sofa dan meja kerja Rehan berdekatan, tapi kenapa dia malah memanggil Nisa di pantry hanya untuk mengambilkan charger itu? Nisa makin yakin kalau bosnya itu sudah gila, benar-benar gila. Gerutu Nisa pelan tapi masih bisa didengar oleh Rehan. 3 kali kamu nyebut saya gila, kata Rehan yang entah sejak kapan sudah berada di belakang Nisa. Nisa yang tak bisa menjawab apa-apa, hanya memejamkan matanya saat wajah Rehan makin dekat dengannya. Rehan mengambil charger di tangan Nisa dengan cepat lalu berlalu dari hadapannya. Ini mah aku yang benar-benar gila. Kenapa aku mikir dia akan melakukan yang enggak-enggak? Astagfirullah, Nisa bergidik sendiri. Kenapa kamu? Kamu pikir saya bakal cium kamu? Bukan tipeku, kata Rehan yang kembali ke kursi kerjanya setelah mengambil charger HP di samping Nisa. Nisa masih terpaku di tempatnya. Sesampai Rehan melemparkan spidol yang jatuh tepat di atas kepalanya, membuat Anissa mengaduh kaget.
"Ngapain masih di situ? Cepat belikan aku makanan untuk makan siang," perintah Rehan. "Baik Tuan." Anissa ingin pergi meninggalkan ruangan Rehan sambil memegangi kepalanya yang sedikit sakit karena lemparan spidol tadi. Baru sampai pintu, Rehan memanggilnya kembali. "Emang kamu udah tahu apa yang ingin saya makan?" tanya Rehan. "Belum Tuan." "Tuan ingin makan apa?" tanya Anissa kembali. "Belum tahu tapi sok-sokan gak nanya dulu." "Saya ingin pizza," ucap Rehan. "Baik Tuan, tapi saya nggak punya uang cukup buat belinya Tuan," kata Anissa menunduk. Rehan menghela napas berat lalu merogok dompet di saku jas dan mengambil satu kredit card lalu menyerahkannya pada Anissa. "Maaf Tuan, saya nggak bisa pakai kartu begituan. Lebih baik pakai uang cash aja," ucap Nisa jujur. "Hidup kamu ribet banget sih, dikasih yang isinya banyak malah nggak bisa pakai. Dasar gadis kampung," cibir Rehan sambil menelepon Randy. "Berikan uang cash ke Anissa buat beli makanan," ucap Rehan pada Randy. "Baik Tuan," sambung Randy di seberang telepon. "Kamu minta ke Randy sekalian buat beli makan kamu," kata Rehan. "Baik Tuan, saya permisi." Anissa meninggalkan ruangan itu dan menemui Randy. Setelah dikasih uang, Anissa bergegas keluar kantor untuk membeli pesanan Rehan. Saat sedang memesan makanan, Anissa melihat seorang gadis berseragam SMA sedang berdebat dengan seorang pelayan. Anissa yang penasaran mendekati gadis yang sedang kesusahan itu. "Maaf, adek kenapa?" tanya Anissa pada gadis itu. "Ini Mbak ini habis makan di sini tapi nggak mau bayar," ucap seorang pelayan. "Aku bukannya nggak mau bayar, tapi ATM aku ketinggalan di rumah. HP ku mati dan aku nggak punya uang cash. Aku udah bilang mau ambil uang dulu ke kantor kakak aku yang dekat dari sini, tapi pelayan ini nggak percaya Mbak." Gadis itu menjelaskan panjang lebar. "Emang berapa total biayanya?" tanya Anissa ke pelayan itu. 350.000 Mbak, jawabnya sangat pelan. 350.000 doang juga, nanti aku suruh kakakku beli sekalian ini restoran, ucap gadis itu ketus sambil melibatkan tangannya di dada. "Ini saya ada uang buat bayar pesanan adek ini dulu ya Mbak." Anissa menyerahkan uang itu kepada sang pelayan. "Baik Mbak, terima kasih." Pelayan itu menerima uang dari Anissa dan pergi meninggalkan mereka berdua. "Tapi nanti Mbak gimana bayar pesanan Mbaknya?" tanya gadis itu yang melihat Anissa dengan tatapan kasihan. Karena dari penampilan Anissa yang sederhana dan jauh dari stylish anak orang berada, jadi dia khawatir kalau Anissa nggak bisa bayar pesanan yang dia pesan. "Uangku masih cukup kok buat beli makan siang bosku. Udah kamu tenang aja ya. Yang penting kamu terbebas dari pelayan itu." Anissa tersenyum ramah. "Makasih ya Mbak, nanti aku bakal ganti uang Mbaknya. Oh ya, namaku Cecil. Nama Mbak siapa?" Cecil mengulurkan tangannya memperkenalkan diri. "Aku Anissa, panggil aja Nisa. Ngomong-ngomong kamu pakai baju seragam SMA. Kamu kelas berapa emang?" Anissa menerima uluran tangan Cecil sembari kembali bertanya. "Aku kelas 2 SMA Mbak. Tadi niatnya mau mampir ke kantor kakakku, tapi gara-gara insiden ini jadi males deh, mau pulang aja," jawab Cecil. "Pesanan atas nama Anissa." Suara pelayan yang menandakan pesanan Anissa sudah bisa diambil. "Aku pergi dulu ya, senang berkenalan sama kamu Dek." Anissa bangkit dari duduknya. Baru 2 langkah Cecil memanggil lagi. "Mbak Anissa boleh minta nomor HP? Biar nanti aku kalau mau ganti uang yang tadi gampang menghubunginya," ucap Cecil. "Maaf, tapi aku gak punya HP," jawab Nisa. "Terus nanti kalau aku mau ganti uang itu gimana?" tanya Cecil. "Gak usah diganti, aku ikhlas kok bantuin kamu. Udah dulu ya." Anissa kembali melangkah meninggalkan Cecil. "Makasih ya Mbak," teriak Cecil. Anissa hanya menoleh dan menganggukkan kepalanya sembari tersenyum. "Untung ada orang sebaik Mbak Nisa. Kalau enggak pasti aku nggak bisa pulang," ujar Cecil. Anissa kembali ke kantor dengan membawa pizza pesanan Rehan. Beruntungnya sisa uang yang dia pegang
pas dengan harga pizza itu. Walaupun dia juga merasa lapar, tapi tidak ada lagi uang yang dia punya, jadi dia hanya membeli yang tuannya minta. Nah, segitu dulu ya bab 5-nya. Kebaikan hati Sang Anissa sangat baik banget ya. Mudah-mudahan alur cerita berikutnya makin seru aja ya. Ya ditunggu aja ya bab 6-nya. Makasih kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di subscribe dan juga di like ya kakak ya. Dadah, bye bye kakak. Makasih.